Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Matahari baru saja menggantung lesu di atas cakrawala barat, mewarnai langit dengan palet oranye pudar yang segera berubah menjadi ungu muram. Di kaki bukit tempat pemukiman terakhir desa berada, Rian berdiri, memandang ke dalam kegelapan yang mulai merayap. Di hadapannya membentang batas tak terlihat yang dikenal penduduk sebagai pinggiran hutan sinar bulan. Sebuah nama yang ironis, mengingat reputasinya yang gelap. Rian, seorang pemuda dengan kulit terbakar matahari dan urat tangan menonjol akibat memanjat pohon raksasa selama bertahun-tahun, merasakan ketegangan yang asing malam ini. Pengalaman bertahan-tahan sebagai pencari madu hutan sejati telah menempanya menjadi individu yang dingin dan pragmatis. Bagi Rian, hutan adalah ladang penghasilan, bukan tempat hantu bersemayam. Namun, hutan sinar bulan adalah cerita yang berbeda. Hutan ini dikelilingi oleh mitos dan larangan adat yang tak tertulis, larangan yang bahkan para tetua desa pun tak berani melanggarnya. Kau yakin dengan ini, nak? Suara serak Pak Tua Giman, tetangga terdekatnya, memecah keheningan. Giman menggeleng, matanya yang cekung memancarkan kekhawatiran yang nyata. Bahkan madu termahal sekalipun tidak sebanding dengan bayaran dari hutan itu. Rian hanya tersenyum tipis, menyesuaikan ikatan tas ransel kulitnya. Di dalamnya tersimpan alat-alat vital, seutas tali panjat yang kuat, obor asap dari daun kering untuk menenangkan lebah, dan beberapa kantong kulit yang akan menampung cairan emas yang ia cari. Ini bukan soal harga, Pak Tua, jawab Rian. Suaranya mantap meskipun ia merasakan dingin yang merambat dari punggung kaki. Ini soal madu Dewa Seribu Malam. Madu Dewa Seribu Malam. Nama itu memiliki resonansi mistis yang setara dengan hutan tempat madu itu berasal. Madu tersebut dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam menyembuhkan dan rasanya yang legendaris. Hanya satu pohon di kedalaman sinar bulan yang menjadi rumah bagi koloni lebah ini. Pesanan kali ini datang dari seorang kolektor kota yang menawarkan harga fantastis. Sebuah angka yang mampu membalikkan keadaan ekonomi keluarganya selama setahun penuh. Godaan itu terlalu besar untuk ditolak, bahkan oleh seorang rasionalis seperti Rian. Meninggalkan Giman yang masih menggerutu di belakang, pemuda itu melangkahkan kaki melewati batas yang telah ditandai dengan beta-beta pipih tua batas antara dunia manusia dan kawasan yang didiami oleh sesuatu yang lebih purba. Begitu memasuki hutan, perubahan atmosfer terasa instan dan mencekik. Cahaya senja yang indah tadi kini hanya mampu menembus tipis-tipis di antara kanopi pohon yang menjulang, menciptakan efek rimang-rimang yang menyesakkan. Udara yang seharusnya terasa lembab oleh hutan tropis, justru terasa kering dan berat, seolah kelembapan telah disedot oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kicauan burung malam, hanya keheningan absolut yang mengisi setiap ruang, menekan gendang telinga dengan kekosongan. Pencari madu sejati itu berjalan dengan naluri, mengikuti samar-samar jejak yang dulu pernah ia temukan, bertahun-tahun lalu, saat ia masih remaja yang terlalu berani. Setiap langkah yang diambilnya di atas daun kering terasa begitu keras, memecah kesunyian seperti teriakan. Rian mencoba memusatkan pikirannya pada tujuan. Pohon raksasa dengan bentuk yang menyerupai tangan terbuka, tempat sarang madu Dewa Seribu Malam berada. Semakin jauh masuk, semakin banyak pepohonan tua yang terlihat menyeramkan. Akar-akar melilit di permukaan tanah, seperti ular raksasa yang membeku. Beberapa dahan patah menggantung di udara, membentuk siluet seperti tangan kurus yang melambai dalam kegelapan yang mulai sempurna. Dia percaya, mengeluarkan api terlalu dini hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Ia menyandarkan punggungnya pada batang pohon yang lebar, menarik napas dalam-dalam. Sudah 1 jam perjalanan. Berdasarkan estimasinya, sarang madu itu seharusnya berada tidak jauh di depan. Tekanan psikologis karena berada di tempat terlarang itu mulai terasa. Ia merasakan tengkuknya merinding. Bukan karena dingin, tetapi karena perasaan intens bahwa dirinya sedang diamati. Instingnya sebagai pemburu madu, yang telah menyelamatkannya dari gigitan ular dan jatuh dari ketinggian, menjerit agar segera keluar. Namun, pikiran tentang uang dan kehormatan karena berhasil menaklukkan madu Dewa Seribu Malam menahannya. Dia menarik napas lagi, menguatkan hati. Saat ia melanjutkan perjalanan, kegelapan menjadi total. Bulan belum terbit, dan bintang-bintang terhalang oleh atap hutan yang tebal. Rian mengandalkan sentuhan kaki dan cahaya minim yang tersisa untuk maju. Kemudian, samar-samar, dilihatnya siluet yang dicari, jauh lebih besar dan lebih menyeramkan daripada yang ia ingat. Sebuah raksasa bisu dari kayu dan daun, dengan dahan-dahan yang memang tampak seperti jemari yang menggapai langit pohon leluhur tujuan Rian,
Ketika mencapai dasarnya, Rian meletakkan ransel. Bau tanah basah dan lumut langsung menyeruak. Keberhasilannya hanya tinggal selangkah. Namun, saat tatapannya menyapu pangkal pohon, sebuah detail kecil tidak pada tempatnya. Menyita seluruh perhatiannya, menghentikan detak jantungnya sejenak. Ada sesuatu yang bergerak di antara akar-akar. Bukan hewan, melainkan sesuatu yang ditata. Rian menjulurkan tangan untuk menyentuh, dan saat itulah ia merasakan hawa dingin yang tidak berasal dari hutan itu sendiri. Hawa dingin yang menusuk tulang, dinginnya kematian yang telah lama menetap. Pohon leluhur menjulang tinggi di atas Rian, menembus lapisan kanopi hutan, seolah mencoba mengikis batas antara bumi dan langit malam. Batangnya yang berlumut tebal dan kulit kayunya yang berkerut, memancarkan aura usia purba, seolah menyimpan ingatan kolektif dari ribuan malam yang sunyi. Tepat di lekukan besar batangnya, di ketinggian sekitar 30 meter. Sarang madu dewa 1000 malam terlihat seperti benjolan hitam pekat yang besar dan menggantung pasif. Rian segera mengalihkan fokus dari keanehan lingkungan ke tugas utamanya. Dia harus bergerak cepat. Malam di hutan sinar bulan bukanlah sekadar gelap. Malam di sana adalah entitas yang hidup, merayap, dan berburu. Pencari madu itu mengeluarkan tali panjatnya, memastikan simpul dan ikatan alat-alatnya kukuh. Dia mulai memanjat dengan gerakan yang terukur, didorong oleh kekuatan kaki dan kecekatan yang telah menjadi refleks kedua. Saat bergerak ke atas, hutan di bawahnya tampak semakin kecil, semakin jauh. Ketika mendekati sarang, bau madu murni dan lilin lebah yang kental menyeruak. Bau ini biasanya menenangkan. Malam ini terasa terdistorsi oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang asing dan tidak seharusnya ada di habitat ini. Tiba-tiba, sebuah aroma menusuk hidung Rian, memaksanya berhenti sejenak di tengah ketinggian. Itu adalah bau asap kayu terbakar, tapi bukan asap segar. Ini adalah bau arang kering, dingin, dan getir seperti bau perapian yang telah padam berhari-hari, namun masih meninggalkan jejak bau yang tajam. Aroma ganjil itu melayang di udara, begitu jelas, tetapi tidak ada sumber api. Mengabaikan kekhawatiran yang mulai berputar-putar di benaknya, Rian mencapai sarang. Dia menyalakan obor asapnya. Asap tebal dari daun kering dan rempah-rempah yang ia bawa bekerja instan, menenangkan leba-leba yang mulai gelisah. Gerakannya halus dan penuh rasa hormat. Dia tahu betul bahwa memperlakukan lebah dengan kasar sama saja mengundang murka alam. Dengan pisau khusus, sang pemburu madu mulai memotong bagian sarang yang paling penuh. Madu dewa 1000 malam itu persis seperti deskripsi yang pernah ia dengar. Sangat gelap, hampir hitam, dan teksturnya tebal seperti sirup yang dimasak lambat. Cairan pekat itu mengalir ke dalam kantong-kantong kulit yang telah disiapkannya. Aromanya kini bercampur dengan bau asap dingin yang misterius. Setelah pekerjaannya selesai dan kantong-kantongnya terasa berat, Rian mulai turun perlahan. Beban madu menambah risiko, tetapi kegembiraan atas hasil panen yang sukses memompa adrenalin dalam darahnya. Ketika kakinya menyentuh tanah yang dingin di pangkal pohon leluhur, Rian kembali melihat apa yang sempat ia abaikan sebelumnya. Sumber dari hawa dingin dan keanehan yang ia rasakan. Tepat di antara dua akar besar, terdapat seikat kayu bakar yang tertata sangat rapi. Bukan hanya beberapa ranting yang jatuh. Ini adalah tumpukan kayu yang sengaja dikumpulkan, diikat ketat dengan serat pelepah pisang hutan. Ikatannya sangat tebal dan besar, seolah disiapkan untuk kebutuhan api yang sangat besar atau sangat lama. Rian mendekat. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mengalahkan kehati-hatiannya. Dia mengulurkan tangan. Kayu itu sedingin es. Kontak itu mengejutkan. Kayu kering seharusnya cepat menyesuaikan diri dengan suhu lingkungan, atau setidaknya tidak terasa beku. Dinginnya kayu ini terasa tidak alami. Seolah-olah energi panas telah disedot habis darinya, meninggalkan inti yang dingin. Milik siapa ini? Bisik Rian. Suaranya terdengar terlalu keras dalam keheningan hutan. Tidak ada orang yang akan berani berkemah sedalam ini. Para pencari kayu biasa hanya berani beraktivitas di pinggiran. Dia memeriksa sekeliling, mencari tanda-tanda tempat tinggal atau perkemahan. Tidak ada bekas api, tidak ada jejak kaki yang jelas selain jejaknya sendiri. Jika ada seseorang yang meninggalkan tumpukan kayu sebesar ini, mereka pasti baru saja pergi. Atau mereka akan kembali. Rian meraih sepotong kayu dari tumpukan itu untuk memeriksanya lebih dekat. Teksturnya keras dan kering. Jenis kayu yang baik untuk pembakaran, tetapi permukaannya terasa aneh, seperti tulang yang telah diputihkan. Pria muda itu mencoba menyalakan korek api di dekat kayu itu, sebuah tes sederhana. Korek menyala, sinarnya yang kecil berkedip-kedip, namun kayu itu tidak bereaksi sama sekali. Bahkan setelah beberapa detik, kayu itu tetap dingin, menolak panas.
Ketakutan yang Rian coba kubur sejak melewati batas desa kini muncul ke permukaan. Nalar mengatakan itu mungkin fenomena alam aneh, sisa-sisa kayu dari pohon yang tersambar petir. Namun, susunan yang rapi dan ikatan yang ketat menolak penjelasan logis. Seseorang yang hidup telah menata kayu itu, tetapi benda itu sendiri terasa mati. Rian meletakkan kembali potongan kayu itu ke dalam tumpukan, memastikan ia tidak mengganggu susunan rapinya. Instingnya, yang terbiasa merasakan kehadiran lebah atau hewan buas, kini merasakan kehadiran yang lain, sesuatu yang tua dan sabar. Dia memutuskan untuk pergi sekarang. Madu telah didapatkan, tugas selesai. Dia merapikan ranselnya, tali panjat dilingkarkan di bahu. Sebelum Rian sempat melangkah pertama, ia mengangkat wajahnya, merasakan perubahan halus dalam gelap. Bukan karena ada cahaya tambahan, melainkan karena kegelapan itu sendiri terasa terpecah. Dan di sana, di antara celah akar-akar pohon besar di sebelah kanan, samar-samar terlihat pergerakan, sesuatu atau seseorang. Sebuah siluet yang lambat, berat, dan hampir tak bergerak seolah-olah ia berlumut seperti pohon itu sendiri. Kemudian, bau asap kering yang dingin itu kembali menyeruak. Kali ini jauh lebih kuat, disertai suara gesekan samar. Nalurinya mengatakan bahwa, apapun yang ada di sana, ia tidak akan bisa lagi mengabaikannya sebagai orang tersesat. Sosok itu muncul dari bayangan, bergerak maju dengan susah payah, membawa beban yang benar-benar tidak masuk akal. Cahaya sisa dari cakrawala barat kini hampir sepenuhnya terampas oleh lapisan kanopi. Kegelapan merayap naik dari tanah, membawa serta hawa dingin yang menusuk. Di bawah pohon leluhur, di tempat Rian berdiri dengan kantong madu yang berat, siluet yang muncul dari antara akar-akar tua itu akhirnya tampak jelas. Dia adalah seorang nenek, atau setidaknya menyerupai seorang perempuan tua yang renta. Tubuhnya kurus dan ringkih, seolah hanya terbuat dari tulang dan kulit yang ditarik kencang. Pakaiannya adalah kain-kain lusuh berwarna coklat tua, hampir menyatu dengan latar belakang tanah dan kayu, membuatnya seakan bagian organik dari hutan itu sendiri. Namun, yang paling mengerikan dan mematikan perhatian adalah beban yang dipanggulnya. Di punggungnya, nenek itu membawa seikat kayu bakar raksasa. Ikatannya jauh lebih besar daripada tumpukan rapi yang sempat Rian sentuh sebelumnya. Ikatan ini menjulang tinggi di atas kepala sang nenek, lebarnya hampir 2 kali lipat tubuh kurusnya. Batang-batang kayu di dalamnya tebal dan panjang, tampaknya merupakan bagian dari dahan-dahan mati yang berat. Secara fisik mustahil bagi tubuh sekecil itu tubuh manusia manapun untuk mengangkat beban seberat itu. Apalagi membawanya berjalan jauh di medan hutan yang sulit. Beban itu seharusnya menghancurkan tulang belakangnya. Nenek itu berjalan pelan. Langkahnya diselingi bunyi seret yang pelan setiap kali ikatan kayu itu bergesekan dengan daun kering dan tanah. Suara seretan itu, yang Rian dengar sebelumnya, kini terasa seperti suara palu yang menghantam gendang telinganya. Rian, sang pemburu madu yang biasa berhadapan dengan bahaya alam, seketika merasa lumpuh. Naluri profesionalnya menyuruhnya untuk berteriak, bertanya siapa dia, atau lari. Tetapi ada keheningan dingin yang mengikat lidahnya. Keheningan yang persis sama dengan keheningan di sekelilingnya. Wajah nenek itu, disinari oleh cahaya senja terakhir yang terperangkap, tampak berkerut dan coklat seperti kulit kayu tua. Matanya cekung, gelap, tetapi memancarkan kilau basah yang tidak wajar. Kemudian, nenek itu melakukan sesuatu yang membuat darah Rian terasa membeku. Nenek itu tersenyum. Senyumnya sama sekali tidak hangat. Itu adalah senyum hampa, tanpa kebahagiaan atau niat baik. Sudut-sudut mulutnya tertarik lebar ke samping, memperlihatkan gusi yang sudah ompong dan hanya menyisakan beberapa gigi coklat yang tidak rata. Senyum itu terasa seperti robekan pada kain kegelapan, sebuah ekspresi yang seharusnya tidak ada di hutan yang begitu sunyi dan dingin. Ia berhenti beberapa langkah di depan Rian. Keheningan yang tercipta di antara mereka adalah keheningan yang menimbang nasib, seolah hutan itu sendiri menahan napas untuk mendengarkan. Setelah momen yang terasa seperti berjam-jam, suara nenek itu memecah keheningan. Suaranya serak, kering, seperti gesekan 2 lembar kulit kayu yang dijemur. "Dapat banyak, Nak?" Pertanyaannya sederhana, biasa saja, seperti sapaan seorang tetangga di pinggir desa. Namun, dalam konteks kegelapan yang merayap, beban kayu yang mustahil, dan senyum hampa itu, kalimat tersebut terasa seperti mantra yang memanggil bahaya. Rian memaksa dirinya untuk merespons, mendorong udara keluar dari paru-paru Nia yang terasa berat. Ya Nek, cukup untuk kebutuhan." Dia menunjuk kantong madunya. Tubuhnya memancarkan ketegasan, berusaha menutupi guncangan di hatinya. Dia memutuskan untuk menggunakan keramahan sebagai tameng. Pemuda itu segera membuka salah satu kantong, menawarkan isinya. "Saya bisa berikan sedikit. Madu ini sangat baik untuk kesehatan."
Nenek itu memiringkan kepalanya sedikit. Lehernya terlihat begitu tipis, seolah mudah patah. Tatapannya tertuju pada madu hitam pekat itu, tetapi tidak ada nafsu atau ketertarikan di matanya. Matanya lebih tertarik pada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dapat Rian lihat. "Ah, tidak perlu nak," tolak nenek itu, suaranya tetap datar. Nenek tidak butuh manis, nenek hanya butuh kehangatan. Rian merasakan kejanggalan yang semakin besar. Orang tua mana yang menolak madu penyembuh? Dan mengapa nenek itu berbicara tentang kehangatan sementara tubuh Rian sendiri diselimuti hawa dingin aneh sejak ia menginjakan kaki di pohon leluhur? Nenek itu menurunkan ikatan kayunya sedikit. Meskipun Rian tidak melihat nenek itu menggunakan tangannya untuk menopang beban berat tersebut. Ikatannya seolah melayang, terikat pada punggungnya oleh tali yang tak terlihat. Kemudian, nenek itu mengajukan permintaan yang aneh. Nenek hanya minta sepotong kecil, katanya, menunjuk pada sarang lebah yang masih tersisa, menempel di dahan pohon yang jauh di atas. Sisir sarang madu itu, yang sudah ditinggalkan lebah. "Berikan sepotong kecil sisir kosongnya." Rian mengerutkan kening. Mengapa nenek itu hanya menginginkan sisir sarang lebah kosong? Benda itu tidak ada harganya. Sisir sarang itu biasanya digunakan sebagai lilin, tetapi nenek itu tampak tidak membutuhkan cahaya. Namun, Rian melihat ini sebagai kesempatan untuk segera menyelesaikan interaksi yang mencekam ini. Dia menarik napas dalam-dalam. "Baik, Nek, saya akan carikan." Rian mengambil pisau panjatnya, memotong beberapa helai sisir sarang yang sudah tidak terpakai dari pohon. Sisir itu kering dan rapuh, beraroma lilin lebah yang lembut. Ketika Rian menyerahkan potongan kecil sisir itu, nenek itu menerimanya dengan jari-jari yang panjang dan pucat. Sentuhan kulit mereka sebentar. Seketika, Rian merasakan lonjakan dingin yang tiba-tiba, seolah energinya disedot. Sentuhan itu sedingin potongan kayu yang ia pegang sebelumnya. Nenek itu menyembunyikan potongan sisir di balik lipatan pakaian lusuhnya. Wajahnya yang sebelumnya hampa kini menunjukkan sedikit perubahan, semacam kepuasan yang menyeramkan. "Terima kasih, Nak, kau baik hati pada orang tua yang kedinginan," bisiknya. Neding yang mematikan, tercekik dan memuakan. Sebagai balasan, nenek itu merogoh ikat kayu raksasanya. Dengan gerakan yang lambat dan berhati-hati, ia mengeluarkan sepotong kecil ranting kayu yang bentuknya melengkung, seukuran jari telunjuk. Ranting itu tampak biasa saja, kering dan rapuh seperti ranting mati lainnya. Ia menyerahkan ranting itu kepada Rian. "Bawa ini," bisik nenek itu, suaranya kini terdengar lebih dekat, lebih memaksa. "Jangan pernah kau lepaskan dari genggamanmu, Nak. Ranting ini, ia akan menjagamu dari kedinginan abadi di hutan ini. Ia adalah teman kehangatanmu di jalan pulang." Rian menerima ranting itu. Sekali lagi, kontak itu menghasilkan sensasi dingin yang tajam. Tetapi begitu ranting itu berada sepenuhnya di telapak tangannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ranting itu terasa sangat berat untuk ukurannya yang kecil. Dan, meskipun nenek itu telah menekankan tentang kehangatan, ranting itu terasa sama dinginnya dengan seikat kayu bakar yang ada di pangkal pohon. Rian hanya mengangguk, ingin mengakhiri pertemuan ini sesegera mungkin. "Terima kasih, Nek. Saya harus segera pulang." "Jalanlah, Nak," kata nenek itu, dan senyum hampa itu kembali muncul. "Nenek harus mencari kayu bakar lagi. Sudah waktunya untuk membakar, bukan?" Nenek itu tidak menunggu jawaban. Dengan gerakan lambat yang sama seperti saat ia muncul, nenek itu berbalik dan membawa beban kayu yang mustahil itu, berjalan kembali ke kegelapan di antara pepohonan. Sang pemburu madu itu menatap kepergian nenek, menyaksikan siluet nenek dan ikatan kayu raksasanya perlahan ditelan oleh kegelapan yang semakin pekat. Bunyi gesekan kayu yang diseret itu perlahan memudar, tetapi tidak benar-benar hilang. Hanya berganti menjadi dengungan rendah yang membuat saraf Rian tegang. Setelah nenek itu benar-benar hilang, Rian segera merapikan diri. Perasaannya begitu campur aduk. Ia ingin menertawakan ketakutannya sendiri, meyakinkan diri bahwa itu hanyalah seorang nenek tua yang tersesat atau mengalami gangguan mental. Namun, beban kayu yang mustahil, senyum yang dingin, dan terutama ranting kayu yang kini terasa dingin dan berat dalam genggamannya, menolak penjelasan yang masuk akal. Rian melangkah cepat, memilih arah pulang tanpa memedulikan jejaknya sendiri. Ia harus keluar dari hutan sinar bulan, dan harus keluar sekarang. Dia tidak berani membuang ranting pemberian nenek itu, takut melanggar janji, atau memancing kehadiran nenek itu kembali. Namun, baru beberapa langkah ia berjalan, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Udara, yang tadinya hanya dingin kini terasa membekukan. Napasnya mulai membentuk kabut tebal, meskipun hutan tropis seharusnya tidak sedingin ini. Dan kemudian, hal itu muncul.
menyergapnya dari segala arah. Kabut tebal berwarna putih susu turun dari atas kanopi dengan kecepatan yang luar biasa, seolah air terjun terbalik dari langit. Dalam hitungan detik, seluruh hutan di sekeliling Ryan diselimuti, membatasi jarak pandang hingga hanya beberapa meter di depannya. Ryan merasakan kengerian yang nyata menjalar di tulang punggungnya. Kabut itu bukan kabut pagi biasa. Ini adalah kabut dingin. Kabut yang membawa serta kedinginan abadi yang sempat nenek itu sebutkan. Ryan kini benar-benar kehilangan arah. Ryan tersandar pada batang pohon, diselimuti oleh kabut yang dinginnya merobek jiwa, bukan sekadar daging. Kepanikan yang rasional beradu dengan teror mistis yang datang dari suara gesekan kayu yang semakin mendekat. Bunyi seret-seret itu terasa seperti irama langkah yang sangat sabar, irama yang diatur oleh entitas yang tidak terpengaruh oleh waktu atau jarak. Ini bukan jalan pulang, bisik pemburu madu itu pada dirinya sendiri. Suaranya parau. Dirinya dipaksa menerima kenyataan. Hutan sinar bulan telah berubah menjadi labirin, dan dia adalah mangsa yang telah diikat. Ia menoleh ke telapak tangan kanannya. Ranting kayu pemberian nenek itu menempel erat. Tangan itu terasa mati rasa. Bukan hanya karena dingin, tetapi karena seolah-olah semua energi panas di area kecil genggamannya telah disedot habis. Ryan mencoba menggeser ranting itu, memutarnya. Tidak berhasil. Ranting itu melekat. Serat kayunya terasa seperti menjalar ke pori-pori kulitnya. Ia menarik napas yang terasa beku dan membuat paru-parunya sakit. Tidak ada gunanya berdiri diam. Jika nenek itu bisa melacaknya, maka yang terbaik adalah bergerak, mencari celah di antara tirai kabut ini. Ryan melepaskan tas madunya sejenak, menaruhnya di tanah. Beban itu terlalu besar untuk melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Dia harus memprioritaskan nyawanya. Begitu tas itu diletakkan, Ryan merasakan sedikit kelegaan fisik. Namun, kelegaan itu segera digantikan oleh teror yang lebih besar. Tepat saat tas madu menyentuh tanah, ranting kayu di tangannya bereaksi. Sebuah kilatan cahaya pucat, seperti neon yang kehabisan daya, memancar dari dalam inti ranting tersebut. Cahaya itu tidak menerangi kabut. Justru, cahaya itu membuat area di sekitarnya tampak lebih gelap dan lebih dingin. Dan bersamaan dengan kilatan singkat itu, suara gesekan kayu di luar kabut menjadi sangat nyaring. Terdengar seolah nenek itu berjarak kurang dari 10 meter. Raungan sunyi itu, yang dipicu oleh cahaya ranting, menegaskan ketakutan terburuk Ryan. Ranting itu bukan pelindung, itu adalah kompas bagi sang nenek. Setiap kali ia berhenti, setiap kali ia menunjukkan kelemahan atau kepanikan, ranting itu akan menyala, memberikan koordinat terbaru dirinya kepada nenek yang sabar itu. Sang pemburu madu itu segera mengangkat tasnya kembali, menyadari bahwa nenek itu tidak membiarkannya beristirahat. Kaki Ryan mulai bergerak, kali ini dengan tujuan tunggal, menjauhkan diri sejauh mungkin dari suara gesekan yang memburu. Ia berlari dalam kabut putih yang memusingkan, kakinya terperosok ke dalam lumpur, dan akar-akar tersembunyi. Sensasi dingin di sekitar Ryan semakin memburuk, seolah alam itu sendiri membekukan jalurnya. Ryan yakin bahwa kabut dan suhu ekstrem ini adalah manifestasi kekuatan nenek, sebuah perisai alam yang membuatnya tak terlihat dan membingungkan mangsanya. Tiba-tiba, ia tersandung, lututnya membentur akar yang keras, terjatuh, napasnya tersengal-sengal. Jantungnya berdetak liar di tulang rusuknya. Sebelum sempat bangkit, dia menatap telapak tangannya. Ranting itu kini tidak hanya dingin, ia memancarkan kedinginan yang menusuk seolah menyedot panas dari darah Ryan. Matanya membelalak kaget. Dia melihat pembuluh darah di punggung tangannya tampak lebih gelap, lebih menonjol, seolah darah di dalamnya mengental karena suhu yang ekstrem. Ryan merasakan energinya terkuras cepat, meninggalkan rasa lelah yang tiba-tiba dan luar biasa. Saat ia mencoba mendorong dirinya untuk berdiri, suara gesekan kayu terdengar lagi, kini sangat dekat, berulang-ulang. Seolah nenek itu sedang menarik napas panjang. Seret, hentak, seret, hentok. Suara hentakan berat itu, yang diselingi gesekan, membuat Ryan membayangkan betapa beratnya ikatan kayu bakar itu. Ikatannya bukan hanya berisi kayu mati. Ikatan itu seolah membawa beban kedinginan abadi itu sendiri. Dalam keheningan yang tersisa di antara suara-suara itu, Ryan teringat perkataan nenek. Bawa ini, jangan pernah kau lepaskan, ia akan menjagamu dari kedinginan abadi. Penjaga, atau justru jangkar yang menambatkannya pada kedinginan itu. Ryan menyadari kebenaran yang kejam. Nenek itu tidak memberinya jimat pelindung. Nenek itu memberinya transducer yang menghubungkannya langsung ke energi dingin nenek. Sisir sarang lebah yang Ryan berikan. Benda yang memuat kehangatan dan kehidupan lebah mungkin digunakan oleh nenek untuk menyalurkan energi dingin itu melalui ranting. Ranting itu kini bekerja sebagai penanda panas. Semakin Ryan berusaha menjauh dan semakin tubuhnya mengeluarkan panas karena ketakutan dan lari,
semakin jelas ia terlihat oleh nenek. Dengan pemahaman baru yang mengerikan ini, sang pemburu madu itu harus segera bertindak. Melepaskan ranting itu adalah satu-satunya cara untuk memutus tautan mengerikan ini. Dia mencengkram ranting itu dengan tangan kiri yang bebas, berusaha menariknya dengan kekuatan brutal. Dia menariknya hingga urat di lehernya menegang, tetapi ranting itu menolak. Kulit di sekitar cengkeraman ranting itu mulai terasa robek, tetapi ranting itu tetap menempel seperti tumor kayu. Rian mencoba lagi, menggunakan pisau kecilnya, mencoba mengungkitnya. Rasa dingin yang ia rasakan tidak lagi berasal dari luar. Rasa dingin itu datang dari dalam tulang tangannya. Ketika dia mencoba mengungkit, ranting itu mengeluarkan cahaya yang lebih intens dari sebelumnya. Dan kali ini, cahaya itu disertai dengan bunyi retakan kayu yang tajam. Retak! Suara itu bergema dalam kabut. Seketika, suara gesekan kayu berhenti total. Keheningan yang menggantikan bunyi gesekan itu lebih menakutkan daripada bunyi gesekan itu sendiri. Nenek itu kini tahu Rian sedang mencoba membebaskan diri. Dan nenek itu berhenti bergerak. Rian merasakan mata gelap dan kosong. Nenek itu menatapnya menembus dinding kabut. Nenek itu tidak lagi perlu menyeret kayu bakarnya. Nenek itu telah tiba, hanya menunggu waktu yang tepat. Rian menggigil hebat. Dia harus memutus rantai ini, atau dia akan menjadi kayu bakar terbaru nenek. Keheningan yang datang menyergap. Setelah bunyi retakan ranting itu jauh lebih mengancam daripada irama seret kayu bakar sebelumnya. Keheningan itu adalah pengakuan. Sang pemburu madu itu telah terdeteksi. Dan entitas yang memburunya kini telah siaga penuh. Berjarak tak lebih dari beberapa langkah di balik tirai kabut putih yang tebal. Rian, tubuhnya menempel ke pohon, tidak berani bergerak. Kengerian yang dirasakan kini bukan lagi rasa takut, melainkan sensasi beku yang menyeluruh. Rasa dingin dari ranting kayu di tangan kanannya tidak lagi terasa seperti dingin biasa. Itu terasa seperti kekurangan panas. Lubang hitam energi yang menelan kehangatan tubuhnya sedikit demi sedikit. Pembuluh darah di pergelangan tangannya berdenyut lambat, mengirimkan sinyal bahaya ke otak yang terasa seperti diisi oleh air es. Nenek itu ada di sana. Rian bisa merasakannya. Dia bisa mencium bau asap kering yang menusuk hidungnya. Meskipun tidak ada api, bau itu adalah bau kematian. Bau kayu yang sudah lama mati, namun menolak untuk membusuk. Rian tahu, jika dia bergerak, nenek itu akan bergerak. Ia harus melepaskan ranting itu. Itu adalah satu-satunya tujuan. Sambil menggertakkan gigi, Rian kembali mencoba menariknya lepas dengan tangan kiri. Ia mencengkeram erat, menarik dengan kekuatan maksimal. Kulit di antara jari-jari kanannya terasa seperti ditarik hingga terpisah. Air mata yang keluar dari matanya membeku di pipi sebelum sempat menetes. Upaya itu sia-sia. Ranting itu tidak hanya menempel pada kulit. Ranting itu terasa terpasang pada tulang, seperti perpanjangan dari anatomi sang pemburu madu itu sendiri. Gagal dalam percobaan pertama, Rian mengambil keputusan putus asa. Menggerakkan tubuh secepat dan sekuat yang ia mampu adalah satu-satunya opsi. Berdiam diri hanya akan membuatnya beku. Dia melompat, berbalik, dan lari menembus kabut. Berlari menjauh dari titik di mana nenek itu seharusnya berada. Ia tidak lagi peduli dengan arah mata angin atau jejak. Tujuannya hanyalah pemutusan. Pemutusan dari tempat ini, pemutusan dari ranting ini. Namun, hutan itu tidak lagi merespons seperti hutan. Begitu Rian berlari, kabut putih susu itu bereaksi. Lapisan tebal itu tidak hanya membatasi pandangan, tetapi juga memelintir persepsi ruang. Dalam beberapa langkah, dia merasakan lantai hutan di bawah kakinya tidak lagi rata. Kadang-kadang ia berlari naik curam, kadang-kadang ia berlari menuruni lereng tanpa akhir. Namun, saat ia melirik ke samping, pepohonan di sekitarnya tampak datar dan sejajar. Pikirannya tidak sinkron dengan fisik. Dia berusaha mencari jejaknya sendiri. Jejak sepatu botnya yang seharusnya tertanam di lumpur tidak ada. Tanah di belakangnya segera kembali halus dan tertutup daun. Hutan sinar bulan, dimanipulasi oleh entitas dingin, menolak untuk meninggalkan bukti bahwa Rian pernah berada di sana. Dan yang paling mengerikan adalah waktu. Rian belak. Dia berlari hingga paru-parunya sakit, hingga otot pahanya menjerit minta ampun. Dia merasa telah menempuh jarak yang seharusnya membawanya keluar hutan, atau setidaknya ke sungai terdekat. Namun, ketika Rian terpaksa berhenti, bersandar pada batang pohon yang basah kuyup oleh embun dingin, ia menyadari keganjilan yang tak terkatakan. Waktu terasa melambat. Lari yang ia lakukan, yang seharusnya memakan waktu 15 menit intensif, terasa seperti hanya 2 atau 3 menit. Matahari, yang seharusnya sudah tenggelam total, seolah berhenti di ambang batas senja, memberikan penerangan samar yang tidak berubah. Rian mengeluarkan napas tebal. Butiran es yang seharusnya mencair karena panas tubuhnya malah tetap menempel pada jaketnya. Rian melihat arlojinya yang anti air. Jarum detiknya bergerak lambat,
seolah berjuang melawan massa udara yang padat. Ia melihat ke atas, mencoba mencari tahu jam berapa sebenarnya. Di atas sana, meskipun kabut, ia bisa melihat samar-samar, langit tampak kelabu pucat, bukan hitam malam. "Berapa lama aku lari?" tanya Rian pada keheningan. Tidak ada jawaban, hanya suara air yang menetes dari daun. Suara yang terdengar seperti tetesan air yang jatuh dari dalam gua es. Disorientasi ini memicu serangan panik yang lebih dalam. Jika waktu di hutan ini sudah rusak, jika jarak tidak lagi masuk akal, maka lari tidak akan membawanya kemana-mana. Dia terjebak dalam perangkap spasial yang dibuat oleh nenek itu. Dia mencoba mencari titik acuannya yang terakhir. Pohon leluhur yang ikonik. Ia mencoba berteriak. Suaranya, yang seharusnya bergema, terserap habis oleh kabut yang tebal dan mematikan. Hanya terdengar suara serak yang memalukan, suara putus asa yang bahkan tidak mampu ia dengar sendiri. Saat Ryan mulai merasa menyerah, ranting kayu di tangannya bergetar. Getaran kali ini bukan kilatan cahaya, melainkan getaran internal yang mengirimkan gelombang dingin parah hingga ke bahu. Rian, getaran itu disertai dengan bisikan yang terdengar dari dalam kabut. Meskipun Rian tidak melihat bibir siapapun bergerak. "Kau kedinginan, nak. Biarkan nenek mengambilnya." Suara itu kering, dekat, dan penuh kerinduan yang dingin. Rian menyadari bahwa nenek itu tidak perlu lagi menyeret kayu bakarnya, karena nenek itu sudah ada di sana. Berjalan bersamanya, disamarkan oleh kabut tebal itu. Nenek itu bergerak dalam dimensi waktu dan ruang yang berbeda. Dimensi yang kini mengikat Ryan. Sang pemburu madu itu melihat ke bawah ke kantong madunya. Kantong itu adalah sisa kehangatan dan kehidupan yang ia miliki. Sumber panas biologis yang paling intens setelah darahnya sendiri. Dalam upaya gila untuk memutus rantai umpan, Rian melakukan hal yang paling tidak rasional. Ia membuka kantong madu itu dan mengoleskan madu hitam pekat yang berharga itu ke ranting di tangannya. Dia berharap manisnya madu, simbol kehidupan dan panas, dapat menetralkan dinginnya ranting yang merupakan simbol kematian. Madu itu menyentuh kayu. Seketika, madu itu tidak meleleh atau meresap. Ia membeku. Dalam hitungan detik, lapisan gula madu itu berubah menjadi lapisan kristal keras, hitam dan dingin, persis seperti yang Rian rasakan dari udara di sekitarnya. Ranting itu tidak hanya menolak kehangatan. Ranting itu mengkonversi kehangatan menjadi kedinginan. Kegagalan itu membuat Rian tertawa histeris. Ia telah membuang madu langka, dan usahanya hanya mempercepat proses pembekuan. Tawa putus asa itu segera dicekik oleh udara yang semakin beku. Rian menatap ke dalam kabut. Ia tidak lagi mencari jalan pulang. Dia mencari cara untuk melawan nenek yang kini pasti berada sangat dekat dengannya. Kabut ini adalah mata, suara, dan perisai nenek. Dia harus menghancurkan perisai itu. Tapi bagaimana cara menghancurkan kedinginan? Jawabannya terlintas di benak Rian secepat kilat. Panas. Panas yang intens, yang dapat menembus kabut dan melarutkan pembekuan waktu ini. Rian merogoh ranselnya. Di sana, tersembunyi di balik kain, ada alat terakhirnya, satu-satunya sumber panas artifisial yang ia miliki. Pemantik korek api. Bukan untuk menyalakan api unggun, tetapi untuk menyalakan cerobong asap kecil demi menakuti lebah. Dia menarik pemantik itu keluar. Dengan tangan gemetar, Rian menggesekkan roda pemantik. Sekali, dua kali kosong. Ketiga kalinya, api kecil berwarna biru menyala. Api itu, meskipun kecil, terasa seperti ledakan nuklir di tengah kedinginan abadi itu. Begitu api itu menyala, Rian merasakan sesuatu yang luar biasa. Waktu berjalan normal kembali. Dalam sepersekian detik, kabut di sekitar Rian tidak lagi setebal sebelumnya. Rian bisa melihat pepohonan di jarak 10 meter. Suara tetesan air itu kembali menjadi suara alam yang normal, bukan suara es. Dia harus menggunakan panas ini, bukan untuk membakar kayu, tetapi untuk menghancurkan umpan. Rian mengarahkan api kecil itu ke ranting di tangannya. Api kecil berwarna biru, yang dihasilkan dari gesekan pemantik korek api kuno milik Ryan, menjadi pusat perhatian tunggal di tengah dinginnya hutan sinar bulan. Di satu sisi, ada kedinginan abadi yang menelan semua energi kehidupan. Di sisi lain, ada panas sejati, meskipun hanya setitik, yang secara ajaib memulihkan logika ruang dan waktu di sekitar sang pemburu madu itu. Rian tahu, ini adalah satu-satunya kesempatan. Ia mengarahkan lidah api itu ke ranting kayu yang tertanam di telapak tangannya. Kontak terjadi. Reaksi yang ditimbulkan bukanlah kobaran api yang diharapkan, melainkan benturan fisik antara dua energi yang berlawanan. Begitu api menyentuh permukaan ranting, ranting itu tidak terbakar. Justru, kayu itu seolah menolak panas dengan kekuatan yang tak terlihat. Udara di sekitar api itu langsung mendesis, seolah uap air beku yang tak terlihat sedang menguap. Nyala biru itu berjuang, berkedip-kedip nyaris mati,
terancam oleh aura dingin yang memancar kuat dari ranting. Rian merasakan dingin itu tidak lagi hanya di telapak tangan. Dingin itu menjalar cepat ke lengan, membuat urat-uratnya menegang seperti tali kawat. Ini adalah pertarungan elemen, panas kehidupan melawan dingin kematian. Dalam kegilaan ini, bisikan nenek kembali. Kali ini tidak lagi merayu, melainkan marah dan tajam, seperti suara kayu kering yang patah. Tidak, kau mau merusak ikatan. Kau merusak janji kehangatanmu. Kembalikan. Suara itu datang dari segala arah, bergema dalam kepala Rian, bukan melalui telinga. Bisikan itu terasa seperti palu es yang memukul tempurung kepalanya. Bersamaan dengan teriakan sunyi itu, kabut dingin di sekitar Rian menjadi semakin agresif. Kabut itu berputar-putar liar, seolah-olah entitas itu sendiri mencoba bergerak maju, mencoba menelan api kecil yang menjadi ancaman eksistensial baginya. Rian menyadari bahwa nyala api ini terlalu lemah untuk menghancurkan ranting itu secara fisik. Energi dingin yang tersimpan di dalam kayu itu jauh melampaui kemampuan pemantiknya. Namun, panas itu memberikan efek lain yang sangat penting. Panas itu mengganggu konsentrasi energi nenek pada ranting tersebut. Rian menekan pemantik itu lebih erat ke ranting. Rasa dingin yang menjalar di tangannya kini berganti dengan rasa sakit yang tumpul dari gesekan kulit. Rian menjerit tertahan, menahan rasa sakit kontradiktif antara gigitan dingin ranting dan panas kecil yang memaksanya. Ketika fokus energi nenek teralihkan pada upaya memadamkan api, cengkeraman magis pada kulit Rian sedikit mengendur, hanya sepersekian milimeter. Tetapi itu cukup. Sang pemburu madu itu tahu bahwa dia hanya punya satu kesempatan, dan itu harus berupa pengorbanan. Dengan mata terpejam dan napas tertahan, Rian menggunakan seluruh kekuatan tangan kirinya. Dia tidak lagi mencoba menarik ranting itu dari kulitnya. Dia justru merobek tangannya sendiri menjauh dari ranting. Robek! Bunyi kasar itu bukan bunyi patahan kayu, melainkan suara kulit dan daging yang terkoyak, memecah keheningan di hutan. Rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit biologis yang nyata, membanjiri sistem sarafnya, jauh lebih menyakitkan daripada gigitan dingin sebelumnya. Darah segar segera membanjiri telapak tangan Rian yang terluka. Ia tersentak mundur, terhuyung-huyung, sementara tangan kanannya kini bebas dari ikatan kayu yang terkutuk itu. Ranting kayu itu, yang kini terlepas dari sumber kehangatan darah Rian dan ditinggalkan di tanah basah, bereaksi dengan kekerasan yang mengerikan. Begitu Rian melepaskan cengkeramannya, ranting itu segera menjadi pusat kedinginan abadi. Semua energi dingin yang ada di udara, yang tadinya terdistribusi di kabut, kini menyergap ranting itu. Ranting itu bergetar hebat, mengeluarkan bunyi gemeretak yang sangat tinggi. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk satu tarikan napas, ranting kayu itu tidak hanya beku, tetapi juga hancur berkeping-heping, menjadi abu putih kebiruan yang sangat dingin. Butiran abu itu jatuh ke tanah, segera hilang tanpa bekas, meninggalkan noda es kecil di lumpur. Tautan telah putus. Pada saat abu ranting itu menghilang, sesuatu yang luar biasa terjadi pada hutan sinar bulan. Kabut dingin yang tebal itu segera kehilangan kekuatannya. Bukan perlahan-lahan menipis, melainkan tertarik kembali dengan kecepatan yang menakutkan, seolah ditarik oleh tali tak terlihat kembali ke kedalaman hutan. Dalam sepersekian detik, tirai putih yang menyelimuti Rian hilang, memperlihatkan pemandangan hutan yang kembali nyata. Waktu yang tadinya terasa melar, kini berderap maju. Di antara pepohonan, Rian melihatnya. Fajar, cahaya pertama berwarna ungu dan oranye menembus celah-celah kanopi yang tinggi. Pagi telah tiba. Hawa dingin yang menyengat itu menghilang, digantikan oleh kelembaban normal hutan tropis. Suara-suara alam yang biasa, kicauan burung yang terkejut dan gemerisik daun yang digerakkan angin pagi, kembali terdengar. Perangkap spasial nenek telah hancur oleh kegigihan dan panas kecil yang dibawa Rian. Namun, nenek itu tidak menghilang tanpa jejak. Di lokasi di mana tadi nenek itu seharusnya berdiri, Rian melihat sesuatu yang menjijikkan. Bukan sosok nenek, tetapi ikatan kayu bakar raksasa itu. Ikatan kayu itu kini tergeletak di tanah. Ikatan itu terlihat berbeda. Kayu-kayunya kini berwarna hitam pekat, gosong, dan mengeluarkan asap tipis yang dingin. Di sekitar ikatan itu, Rian melihat sepasang jejak kaki yang terlalu kecil untuk ukuran manusia dewasa. Jejak itu tidak mengarah kemana-mana. Jejak itu berhenti tepat di samping ikatan kayu itu, seolah sosok nenek itu baru saja melebur ke dalam kayunya sendiri. Saat Rian menatap ikatan kayu itu, suara bisikan itu terdengar terakhir kalinya. Tidak lagi dari dalam kepalanya, tetapi datang dari ikatan kayu gosong itu sendiri. Kau melarikan diri dari dingin, pemburu madu. Tapi di hutan ini, setiap jalan kembali kepada nenek. Dan kau akan kedinginan lagi, Rian. Meskipun terluka parah di tangan dan kelelahan mental,
tidak memberikan nenek itu kesempatan kedua. Dia tidak mengambil ranselnya, tidak mengambil madunya, hanya mengambil pisau panjatnya, dan kemudian berlari. Dia berlari menuju cahaya fajar, menggunakan naluri murninya sebagai navigator. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih cepat, lebih ringan, seolah bobot waktu dan ruang yang menekannya telah terangkat. Ia berlari melewati akar-akar pohon yang kini terasa familiar, melewati semak-semak yang ia kenal. Rian tidak melihat nenek itu lagi, tetapi ia merasakan tatapan yang dingin dan mengawasi, tatapan yang menghakiminya dari setiap bayangan dan setiap rumpun semak yang ia lewati. Rian tahu nenek itu telah gagal, tetapi nenek itu tidak mati. Nenek itu hanya kembali ke inti kedinginan abadi, menunggu mangsa berikutnya yang terikat oleh waktu dan kehangatan. Dia terus berlari, mengabaikan rasa sakit di tangan kanannya, mengabaikan kantong madu yang ia tinggalkan sebagai persembahan yang tidak diinginkan kepada entitas hutan. Tujuan sang pemburu madu itu kini hanyalah satu, keluar dari hutan sinar bulan, sebelum nenek itu kembali menyusun kabut dan memelintir waktu lagi. Rian berlari hingga ia melihat batas pepohonan yang merenggang, melihat tanah terbuka yang basah oleh embun. Saat kakinya menyentuh batas hutan, Rian menoleh ke belakang, melihat hutan sinar bulan. Hutan itu tampak tenang, diselimuti kabut pagi normal, seolah teror semalam hanyalah mimpi buruk. Pemuda itu tidak berhenti. Dia lari, meninggalkan kengerian dan kedinginan yang tersisa. Langkah-langkah sang pemburu madu itu bukan lagi langkah pelarian panik, melainkan gerak naluriah yang didorong oleh keinginan untuk hidup. Tubuhnya adalah mesin yang rusak, beroperasi hanya dengan sisa adrenalin dan ketakutan murni. Dia terus menembus semak-semak, kakinya tersandung dan bangkit lagi. Matanya terpaku pada sela-sela cahaya fajar yang kini semakin terang. Cahaya ungu jingga itu, yang menembus kanopi, terasa seperti gerbang penyelamatan. Janji akan kenyataan di luar dimensi kedinginan yang mencekiknya semalaman. Rian mencium aroma tanah basah dan embun pagi yang normal. Aroma yang jauh berbeda dari bau asap dingin dan kayu gosong yang membekas di hidungnya. Akhirnya, dengan dorongan terakhir yang menguras tenaga, Rian merangkak keluar. Tubuhnya jatuh tersungkur di atas hamparan rumput yang lembab, batas antara hutan dan jalan setapak desa yang jarang dilalui. Perbedaan tekstur tanah itu terasa seperti pergeseran keras dari satu dunia ke dunia lain. Di belakangnya, pepohonan hutan sinar bulan berdiri rapat dan tinggi, menyembunyikan semua kengerian yang baru saja terjadi. Di depannya, ada jalan setapak, semak belukar yang tampak ramah, dan suara ayam jantan berkokok samar-samar dari desa. Rian menarik napas dalam-dalam. Bukan dingin, bukan ketakutan. Hanya udara pagi yang normal, membawa kelembapan dan kehidupan. Namun, kebebasan itu terasa berat. Rian berusaha bangkit. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena suhu, melainkan karena syok yang tertunda. Ia akhirnya menumpu tubuhnya, duduk, dan menatap kembali ke tangan kanannya yang terluka. Telapak tangan itu adalah saksi bisu pertarungan brutalnya. Luka robek akibat menarik paksa kulitnya dari ranting kayu kini terbuka, mengeluarkan darah kental yang sudah mulai membeku karena suhu rendah. Darah itu, yang seharusnya hangat, terasa dingin di kulitnya. Luka itu membentuk pola aneh, seperti cakar kecil atau guratan kayu yang membusuk, bekas tempat ranting kayu itu melekat. Rian mencoba membersihkan luka itu dengan kain lusuh dari bajunya. Ketika ia menyentuh bagian yang robek, rasa dingin yang menusuk kembali menjalar, bukan berasal dari udara, melainkan dari kedalaman luka itu sendiri. Itu adalah sisa energi nenek, stempel kedinginan yang ditinggalkan sebagai pengingat abadi. Dia menyadari dia telah memenangkan pertarungan, tetapi dia tidak keluar tanpa membawa sedikit pun dari kutukan nenek itu. Dengan hati-hati, sang pemburu madu itu mengikat luka di tangannya menggunakan potongan kain dari tas pinggangnya, berusaha menahan pendarahan. Dia kemudian menyadari hal lain yang hilang atau lebih tepatnya, yang ia tinggalkan, ransel madu. Semua peralatan panjatnya, botol minumnya, semua itu tertinggal di kedalaman hutan. Persembahan tak terhindarkan bagi entitas yang kini murka. Madu yang ia buru dengan susah payah, simbol kehangatan dan kekayaan, kini beku dan terbengkalai, menjadi milik hutan sinar bulan. Penyesalan itu datang sekejap, tetapi segera digantikan oleh rasa syukur yang pahit. Dia telah memilih nyawa di atas harta benda. Rian menoleh ke belakang untuk melihat hutan untuk terakhir kalinya. Matahari kini mulai naik, sinarnya menyentuh puncak-puncak pohon, menghasilkan pemandangan yang seharusnya indah. Namun, di mata Rian, hutan itu tidak lagi terlihat indah. Itu terlihat lapar. Pepohonan tampak terlalu tinggi, bayangan tampak terlalu dalam, dan di tengah kanopi yang hijau,
Ia merasa melihat sekilas warna putih kebiruan yang sama dengan abu ranting kayu yang hancur. Ia merasakan bisikan terakhir nenek itu bergema di benaknya. Setiap jalan kembali kepada nenek, dan kau akan kedinginan lagi. Rian yakin, setiap kali dia kembali ke hutan, setiap kali dia mencoba mendekati kehidupan liarnya, nenek itu akan mengingatnya. Rian kini membawa jejak yang terukir di tangannya, sebuah penanda yang jauh lebih efektif daripada ranting kayu yang terpisah. Dia berbalik, memunggungi hutan untuk selamanya. Langkahnya kini goyah, tetapi pasti. Menuju jalan setapak, dia harus berjalan berjam-jam untuk mencapai desa. Saat Ryan melangkah menjauhi batas hutan sinar bulan, ia tiba-tiba berhenti sesuatu yang ganjil. Dia mengulurkan tangan kirinya ke arah pagi, menikmati pancaran hangat mentari yang sudah meninggi. Hangat. Namun, ketika Ryan menyentuh kemeja di dadanya, dia merasakan perbedaan suhu yang mencolok. Daerah di sekitar jantung dan paru-paru Nia terasa sangat dingin, meskipun ia telah keluar dari kabut berjam-jam yang lalu. Seolah-olah lapisan es tipis telah terbentuk di bawah kulitnya, bersemayam di inti tubuhnya. Dingin itu tidak membuatnya menggigil, tetapi memberinya rasa aneh, seperti kosong. Inilah kengerian sejati yang ia bawa. Nenek itu mungkin gagal mengambil nyawanya, tetapi nenek itu berhasil mengambil sebagian kehangatan jiwanya. Rian, sang pemburu madu yang selalu bersemangat, kini hanya merasakan energi yang setengah-setengah. Ia selamat, tetapi trauma dingin itu telah menjadi bagian dari dirinya. Dia akan selamanya menjadi manusia yang menyimpan sedikit kedinginan abadi hutan sinar bulan di dalam dirinya. Ia menghela napas yang terasa lebih berat dari biasanya. Madu langka itu telah hilang. Ia kembali ke desa sebagai pemuda yang berbeda, yang membawa kisah tentang kayu bakar yang bukan untuk dibakar, tetapi untuk membekukan. Langkahnya mulai berjalan di jalan setapak, semakin jauh dari hutan sinar bulan. Ia tidak lagi mencari madu. Ia mencari cara untuk hidup dengan kedinginan yang kini menjadi bayangan permanen di punggungnya. Rian tahu, tidak ada seorang pun yang akan percaya cerita tentang nenek tua renta dengan mata kosong dan ikatan kayu bakar yang bergerak sendiri. Dia adalah satu-satunya saksi dan satu-satunya korban yang selamat. Kembalinya Rian dari hutan sinar bulan tidak hanya meninggalkan bekas luka fisik yang mengerikan, tetapi juga menciptakan jurang tak terlihat antara dirinya dan dunia normal. Sejak hari itu, sang pemburu madu, yang tadinya penuh tawa dan semangat, digantikan oleh seseorang yang dingin, pendiam, dan senantiasa diselimuti bayangan. Luka di telapak tangan kanannya adalah saksi bisu yang paling nyata. Bekas robekan kulit itu tidak pernah pulih sepenuhnya. Jaring-jaring urat di sekitar luka itu berubah warna menjadi kebiruan pucat. Seolah-olah dinginnya nenek telah membekukan aliran darah di bawah permukaannya. Bekas luka itu terasa seperti jangkar es kecil yang terpasang di tubuhnya. Setiap sentuhan kehangatan, baik dari sinar matahari maupun perapian, akan membuat luka itu berdenyut dengan rasa dingin yang menjalar, mengingatkannya pada malam di mana kulitnya ditarik paksa dari ranting kayu. Rian tidak lagi bisa bekerja di alam, mencium aroma tanah basah, mendengar gemerisik dedaunan, atau melihat bayangan yang terlalu gelap. Semua itu memicu ketakutan yang menusuk. Hutan, yang dulunya adalah rumah dan mata pencahariannya, kini adalah entitas hidup yang sabar menunggu dia kembali. Dia menjual semua peralatan panjatnya, menyimpan pisau peninggalan ayahnya yang ia selamatkan, dan mencoba mencari pekerjaan di desa yang jauh dari kanopi pohon. Pekerjaan barunya sebagai pengantar barang di pasar desa memberinya jarak aman dari hutan, tetapi tidak dari dingin inti yang ia bawa. Lapisan es tipis di sekitar jantungnya tidak pernah mencair. Saat musim panas terik, ketika semua orang berkeringat, Rian akan duduk diam, merasakan kekosongan dingin di pusat dadanya. Kehangatan yang seharusnya membuatnya nyaman justru terasa seperti kebohongan. Lapisan gula tipis di atas pahitnya madu yang beku. Anehnya, Ryan mulai mengembangkan preferensi yang ganjil terhadap udara malam. Ketika desa terlelap dan hawa dingin jatuh, Rian sering keluar, duduk di tepi sungai yang mengalir deras, membiarkan angin dingin menyentuh wajahnya. Dingin alami, dingin dari air dan batu, terasa jujur dan kurang menyakitkan dibandingkan dingin yang tersisa di dalam dirinya. Rasanya seperti dua kutub yang bertemu, saling menetralkan. Penduduk desa Rengas berhenti bertanya tentang insiden di hutan itu. Mereka hanya berbisik. Rian telah disentuh hutan, kata mereka. Dia kembali, tapi bukan dia. Mereka menghindari kontak mata langsung dengannya, melihat bayangan nenek di sadit-sadit mata Ryan yang kini terlihat muram. Rian tahu isolasi ini adalah harga yang harus ia bayar. Dia tidak bisa berbagi kebenaran bahwa nenek itu mencari kehangatan hidup, dan nenek itu kini tahu di mana kehangatan terakhir Rian berada. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di teras, Rian mengingat kembali bisikan terakhir nenek itu dari ikatan kayu yang gosong. Kau melarikan diri dari dingin, pemburu madu.
Tapi di hutan ini, setiap jalan kembali kepada nenek. Dan kau akan kedinginan lagi. Rian menyadari sebuah kebenaran yang menakutkan. Nenek tidak mengejarnya. Nenek hanya menunggunya. Dia telah menandai Ryan, membiarkan Rian membawa pulang dingin inti yang akan perlahan-lahan mengikis semangat dan kehangatannya dari dalam. Cepat atau lambat, Rian akan menjadi cukup dingin, cukup lemah, cukup rapuh, hingga ia tidak lagi bisa melawan. Pada saat itulah, nenek itu hanya perlu memanggil, dan Rian akan kembali ke hutan sinar bulan, menyerahkan sisa kehangatannya. Penyesalan Rian kini bukan lagi karena kehilangan madu atau karena memasuki hutan terlarang. Penyesalannya adalah karena ia membiarkan nenek itu tahu namanya. Karena ia membiarkan nenek itu bertukar hadiah, menciptakan tautan abadi. Ia adalah kayu bakar yang ditunda penyalaannya, dan ia tahu betul siapa yang memegang pemantik abadi itu. Waktu beranjak, memakan tahan-tahan tanpa belas kasihan. 10 tahun berlalu sejak Rian terakhir kali menginjakkan kaki di perbatasan hutan sinar bulan. Dia kini adalah pria paruh baya. Rambutnya beruban lebih cepat dari usianya. Tubuhnya kurus dan bungkuk seolah beban dingin abadi yang ia bawa telah memeras nutrisi dari tulang-tulangnya. Rian pindah ke gubuk terpencil di luar desa Rengas, memilih hidup dalam kesendirian yang disengaja. Dia tidak menikah, tidak punya anak. Dia tahu bahwa kehangatan yang ia ciptakan akan menjadi magnet yang tak tertahankan bagi nenek pencari kayu bakar. Dia hidup untuk tetap dingin dan luput dari perhatian. Namun, setiap malam, rutinitasnya tidak pernah berubah. Tepat pada jam di mana kabut mulai turun, jam yang sama ketika nenek itu pertama kali muncul di hadapannya, Rian akan berjalan ke batas aman antara ladang dan hutan. Dia akan berdiri di sana, di tempat yang sama di mana ia tersungkur bertahun-tahun lalu, dan menatap kedalaman hutan sinar bulan. Malam itu, dinginnya mencapai puncaknya. Udara terasa tipis dan tajam. Rian berdiri, punggungnya tegak, tangannya yang terluka bekas biru keunguan itu masih terlihat jelas dimasukkan ke dalam saku. Dia merasakan dingin inti di dadanya berdenyut, terasa lebih kuat dari sebelumnya. Saat Rian menatap pepohonan, dia tidak lagi melihat bayangan atau mendengar bisikan. Dia melihat siklus. Dia melihat hutan sebagai gudang kehangatan, dan nenek sebagai penyeimbang abadi yang bertugas mengambil kembali kehangatan yang hilang. Setiap orang yang masuk dan gagal menghormati hutan, yang rakus akan madu dan kayu, akan menjadi kayu bakar untuk kehangatan nenek. Ryan pada akhirnya adalah yang paling gagal. Dia tidak hanya mengambil madu, dia menolak hadiah nenek, menolak aturannya, dan melarikan diri dengan membawa sebagian dari dirinya. Saat Rian merenung, ia melihat fenomena yang belum pernah ia lihat sejak malam pelariannya. Jauh di dalam kegelapan hutan sinar bulan, muncul seberkas cahaya aneh. Cahaya itu bukan api, melainkan kilau samar berwarna putih kebiruan seperti pantulan abu ranting kayu yang telah hancur. Kilauan itu stabil, bergerak perlahan, seolah-olah obor yang sangat dingin sedang dibawa oleh seseorang yang berjalan santai. Rian tahu itu adalah nenek. Sosok itu tidak datang untuk memburunya. Sosok itu hanya sedang mencari mangsa lain, atau mengatur persediaan kayunya, tetapi tatapan Rian tertuju pada kilauan itu. Dalam kilauan itu, Rian melihat bayangan singkat, bukan kayu bakar yang berat, melainkan siluet orang yang hilang. Itu adalah kayu bakar yang sebenarnya nenek itu bawa, kehangatan abadi dari mereka yang gagal. Rian mendesa, napasnya menghasilkan embun tebal di udara dingin. Dia menyentuh bekas luka biru di tangannya, yang kini terasa seakan akan membeku sepenuhnya. Dia tahu perjalanannya di dunia ini sudah hampir selesai. Dingin inti yang ia bawa semakin kuat, mengalahkan sisa kehangatan hidupnya. Dia tidak takut. Dia hanya merasa sedih karena pengorbanannya sia-sia. Lalu, dalam keheningan total, Ryan mendengar suara yang ia kenali dengan jelas. Itu adalah suara gesekan kayu yang berat, diseret di atas tanah yang kaku. Gesekan itu bukan berasal dari hutan, melainkan dari teras gubuknya sendiri, di belakang punggungnya. Rian tidak berbalik, dia hanya menutup matanya dan tersenyum sedih. Dia tidak lagi lari, karena Rian tahu, ia telah cukup dingin. Dia adalah kayu bakar yang matang, siap untuk dipersembahkan. Dia adalah bukti akhir bahwa, di hutan sinar bulan, tidak ada yang namanya kebebasan. Hanya ada takdir yang ditunda. Dingin abadi hutan sinar bulan akhirnya datang untuk mengklaim kehangatan terakhir sang pemburu madu.